Ya, salam saudara sekalian. Kita lanjutkan untuk introduksi kitab Perjanjian Lama. Ya, kemarin kita sudah bahas untuk kitab Yunus, kitab Mika, ya, untuk kitab Nabi Kecil, dan hari ini kita akan lanjutkan dengan satu kitab lanjutannya, yaitu kitab Nahum. Dan nanti kita lanjutkan dengan Nahum Habakuk. Ya, jadi kalau kita lihat ini urutan. Ya, kitab Nahum merupakan salah satu kitab yang menarik. Karena apa? Karena kitab Nahum ini adalah kitab yang menubuatkan tentang kejatuhan dari Tebes, atau boleh dibilang ini Niniwe. Ya, seperti itu. Sehingga memang kalau secara umum memang ya kitab Nahum, secara khusus Nahum, ini memang nabi yang diutus khusus, ya, khususnya untuk menubuatkan bangsa non-Yahudi. Mari kita akan lihat untuk share screen-nya untuk kitab Nahum. Ya, sebentar saya share screen terlebih dahulu untuk kitab Nahum. Introduksi kitab Nahum. Ya, judul kitab sama dengan kitab Nabi Kecil lain. Nama kitab diambil dari nabi yang bernubuat. Nabi yang bernubuat. Dan di dalam bagian ini, ya, Nahum lah yang bernubuat di dalam kitab Nahum. Judul ini digunakan Septuaginta dengan nama Nahum dan Vulgata bernama Nahum. Mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan penulis dari kitab ini. Ya. Dalam pasal 1 ayat 1, di sana ada dikatakan seperti ini. Ya, saya baca dulu ya. Pasal 1 ayat 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Ya. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, ya, boleh dibilang kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Jadi kalau kita lihat tidak sejak awal itu sudah jelas sekali bahwa ucapan ilahi tentang Niniwe, menubuatkan tentang Niniwe. Ya, nanti tentang kejatuhan Tebes, ya. Ya, ucapan ilahi tentang Niniwe yaitu kitab penglihatan. Penglihatan siapa? Yaitu penglihatan Nahum. Ya, ini orang Elkos. Ya. Kata Nahum itu dari kata nakam, itu artinya adalah menarik napas untuk menghibur. Nahum ini berasal dari Elkos. Para ahli mengatakan bahwa Elkos ini diyakini berada di selatan Yehuda. Memang sesuai pasal 1 ayat 15, Nahum diutus untuk menjadi nabi di Yehuda. Mari kita lihat untuk pasal 1 ayat yang ke-15, ya. Saudara bisa juga buka Alkitab saudara kalau saudara bawa. Itu pasal 1 ayat yang ke-15 dari kitab Nahum. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Ya, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang, ya, kalau kita di sini Dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Orang Asyur ya memang sudah hancur karena sudah dilebatkan. Karena memang nanti yang mengalahkan Yehuda itu Babel, karena Asyur dikalahkan oleh Babel. Jadi dari bagian ini kayaknya memang ya diutus untuk Yehuda, tetapi secara umum juga kalau kita lihat ini nubuatannya untuk Niniwe. Untuk Niniwe. Iya. Jadi itu Nahum. Tahun penulisan. Nahum berbicara tentang kejatuhan Tebes. Ya, pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kita lihat dulu ya. Silakan saudara buka Alkitabnya. Pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-10.
Ya, kalau kita lihat di sini jelas bahwa ya, kalau kita lihat adakah engkau lebih baik dari TB? Kota Dewa Amon yang letaknya di sungai ya, Nil ya di sini. Kayaknya belum kelihatan. Ya, adakah engkau lebih baik dari TB? Kota Dewa Amon yang letaknya di Sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air dan seterusnya. Ya, ini berbicara tentang ya kejatuhan Tebes, TB kalau kita lihat di sini. Tebes, TB itu runtuh tahun 665, 663 sebelum Masehi. Selanjutnya dalam ketiga pasalnya Nahum menubuatkan kejatuhan Niniwe. Kalau TB ini kan dekat sama Sungai Nil ya. Dan hal ini terjadi tahun 612. Dengan demikian Nahum menyampaikan nubuatannya antara tahun 663 sebelum Masehi sampai 612 sebelum Masehi. Mendekati akhir masanya karena ia mewakili kejatuhan Niniwe yang mendekat. Oleh karena itu, kitab ini ditulis antara tahun ya sekitar 663 sampai 612. Itu untuk tahun penulisannya. Sekarang kita akan lihat untuk tema kitab. Tema kitab Nahum adalah penghukuman Allah atas bangsa yang berdosa. Pertobatan Niniwe telah ya setelah peringatan Nabi Yunus ternyata tidak bertahan lama karena mereka kembali kepada pola kehidupan mereka yang bengis dan keji. Dan Niniwe tak mungkin lagi luput dari malapetaka yang dinubuatkan yang Maha Kudus melalui Nahum. Kebengisan, kekuatan, kecongkakan akhirnya berhenti di bawah kedaulatan Allah. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan tentang kejatuhan Asyur sebagai penghukuman dari Allah. Kitab ini ditulis untuk memberi penghiburan ya dalam konteks waktu itu Yehuda. Ya, karena memang Yehuda memang sempat juga mau dihancurkan Asyur, tapi belum sampai dihancurkan, Asyur sudah hancur duluan. Nah, mari kita akan lihat untuk garis besarnya. Yang pertama, pasal 1, nubuat penghukuman atas Niniwe. Lalu, hukuman Allah atas Niniwe, pasal 2, dan alasan penghukuman Allah atas Niniwe, pasal 3. Ya, karena memang hanya terdiri dari 3 pasal saja. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, saudara, terkait dengan kitab Nahum ya. Nanti ya ada bersama seperti yang lain kayaknya memang untuk akhir-akhir ini beberapa kitab saya hanya buat beberapa sub atau poin dari introduksi dan masih ada beberapa lagi yang belum saya sampaikan. Nanti saudara bisa lihat untuk video kedua kitab Nahum. Ya, introduksi kitab Nahum bagian 2. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.